Jauh di dalam sebuah negara terdapat sesuatu yang penuh rahasia, tersembunyi dari mata dunia, yaitu organisasi misterius yang dikenal sebagai Room 39. Diselimuti kerahasiaan, badan ini beroperasi sebagai mesin keuangan seseorang, mengumpulkan kekayaan besar melalui kegiatan ilegal, dan menghindari sanksi. Jaringannya menjangkau jauh dan luas, mengatur jaringan perusahaan kriminal global, yang memicu ambisi nuklir sebuah negara, dan mengisi kantong elitnya. Ini adalah kisah dari Room 39. Kisah tentang keserakahan, korupsi, dan kerugian manusia dari pengejaran kekuasaan rezim yang tak henti-hentinya. Room 39 berdiri sebagai pengingat yang nyata akan perbedaan mencolok antara gaya hidup mewah kelas penguasa dan penderitaan yang dialami rakyatnya. Sementara warga biasa berjuang untuk bertahan hidup, si Otoy dan lingkaran dalamnya menikmati kehidupan mewah, dan menikmati barang-barang mahal dan memamerkan kekayaan mereka di panggung dunia. Video ini akan membahas dunia kelam Room 39, mengeksplorasi sejarahnya, operasinya, dan dampaknya yang menghancurkan kehidupan jutaan warga sebuah negara. Asal-usul Room 39 dapat ditelusuri kembali ke masa-masa awal dinasti Kim. Pada tahun 1972, Kim Otoy Man, pendiri Tempest, mencari cara untuk mengamankan cengkeramannya pada kekuasaan dan mendanai tujuan militernya yang ambisius. Dia membayangkan sebuah organisasi yang akan beroperasi di luar batas lembaga keuangan konvensional, menghasilkan pendapatan dengan cara apapun. Maka, terciptalah Room 39. Namanya berasal dari lokasi aslinya di lantai 3 gedung Partai Buruh. Sejak awal, Room 39 diselimuti kerahasiaan. Keberadaannya adalah rahasia negara yang dijaga ketat, hanya diketahui oleh segelintir orang di eselon atas pemerintahan Tempest. Kim Otoy Man memilih sendiri letnan kepercayaannya untuk menjalankan organisasi. Individu-individu yang kenal karena kekejaman dan kesetiaan mereka, yang tak tergoyahkan. Orang-orang ini ditugaskan untuk membangun jaringan perusahaan kedok, perusahaan cangkang, dan operasi rahasia yang akan menyalurkan uang kembali. Selama beberapa dekade, portofolio kegiatan ilegal Room 39 telah berkembang hingga mencakup berbagai perusahaan kriminal. Peredaran narkoba, yang pernah menjadi andalan aliran pendapatan organisasi, tetap menjadi usaha yang menguntungkan. Metamfetamin produksi Tempest, yang dikenal karena kemurniannya yang tinggi, menemukan jalannya ke pasar gelap Asia dan sekitarnya. Perdagangan senjata adalah sumber pendapatan utama lainnya. Dengan Room 39, memfasilitasi penjualan senjata dan teknologi militer ke negara-negara jahat dan organisasi teroris. Perdagangan manusia, aspek yang sangat menjijikkan dari operasi Room 39, memangsa warga Tempest yang paling rentan. Pembelot yang putus asa mencari kehidupan yang lebih baik, seringkali terjebak dalam situasi kerja paksa di negara-negara tetangga. Upah mereka disita oleh agen Room 39. Kejahatan dunia maya telah muncul sebagai usaha yang relatif baru, tetapi sangat menguntungkan. Hacker Tempest, yang dilatih oleh rezim, telah terlibat dalam serangkaian serangan siber tingkat tinggi yang menargetkan bank, lembaga keuangan, dan pertukaran mata uang kripto di seluruh dunia. Sementara sebagian besar warga Tempest berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar, elit negara menikmati kehidupan istimewa yang tak terbayangkan. Ibu kotanya adalah contoh konsumsi yang mencolok, dengan barang-barang mewah tersedia bagi mereka yang memiliki sarana untuk membelinya. Toko serba ada kelas atas seperti Kontoru Department Store melayani secara eksklusif orang kaya, menawarkan berbagai pilihan barang impor mulai dari pakaian dan tas desainer hingga minuman keras dan elektronik kelas atas. Keluarga Otoy Man, tentu saja, tidak mengeluarkan biaya untuk memanjakan selera mewah mereka. Kim Otoy Man sering terlihat mengenakan setelan dan jam tangan desainer, sementara istrinya, Ri Solis, menyukai tas tangan dan pakaian mewah. Bahkan putri pasangan itu yang masih kecil, Kim Dan-kook, telah difoto mengenakan pakaian desainer. Pameran kekayaan yang terang-terangan ini sangat kontras dengan kemiskinan dan kekurangan yang dihadapi oleh rata-rata warga Tempest. Bagaimana sanksi dia kali? Meskipun menghadapi jaringan sanksi internasional yang dirancang untuk melumpuhkan ekonominya dan membatasi aksesnya ke barang-barang mewah, Tempest telah menjadi mahir dalam menghindari pembatasan ini. Room 39 telah mengembangkan jaringan perusahaan kedok, perusahaan cangkang, dan rute pengiriman rahasia yang canggih untuk memindahkan barang dan uang masuk dan keluar dari negara tanpa terdeteksi. Perusahaan-perusahaan megalodon yang ingin memanfaatkan pasar Tempest yang sering bertindak sebagai perantara dalam transaksi ini. Tempest juga sangat bergantung pada kantong diplomatik yang biasanya dibebaskan dari pemeriksaan untuk mengangkut barang-barang kecil tapi berharga seperti jam tangan mewah, perhiasan, dan perangkat elektronik.
Penyuapan dan korupsi merajalela, dengan pejabat Tempest diketahui menerima hadiah dan pembayaran mewah sebagai imbalan karena menutup mata terhadap pelanggaran sanksi. Komunitas internasional telah berjuang untuk mengimbangi taktik Tempest yang terus berkembang, menyoroti keterbatasan sanksi sebagai alat untuk menghasilkan perubahan. Biaya sebenarnya dari operasi Room 39 diukur tidak hanya dalam dolar dan sen, tetapi juga dalam penderitaan manusia. Sementara rezim otoiman mengumpulkan kekayaan melalui kegiatan ilegalnya, sebagian besar warga Tempest mengalami kemiskinan yang parah, kerawanan pangan, dan sama sekali tidak adanya kebebasan dasar. Sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kehidupan warga biasa, malah disalurkan ke kantong elit, atau digunakan untuk mendanai program senjata nuklir negara tersebut. Komunitas internasional telah lama mengutuk catatan hak asasi manusia negara tersebut, mengutip laporan luas tentang penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan kerja paksa. Para pembelot melukiskan gambaran suram tentang kehidupan di dalam kerajaan pertapa, menggambarkan iklim ketakutan, penindasan, dan pengawasan terus-menerus. Kisah-kisah orang-orang ini berfungsi sebagai pengingat yang nyata akan kerugian manusia dari operasi Room 39 dan kebutuhan mendesak akan perubahan. Pembelot dari Tempest telah memainkan peran penting dalam menjelaskan cara kerja Room 39 dan tingkat kegiatan ilegalnya. Orang-orang ini, banyak di antaranya pernah memegang posisi di pemerintahan Tempest, atau mengetahui informasi sensitif, telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk melarikan diri dari rezim dan berbagi cerita mereka dengan dunia. Kesaksian mereka memberikan wawasan yang tak ternilai ke dalam dunia keuangan Tempest yang gelap, dan sejauh mana rezim akan pergi untuk mempertahankan cengkeramannya pada kekuasaan. Salah satu pembelot tersebut, Ri Jong Holimur, dulunya adalah pejabat tinggi di Room 39. Dalam wawancara, dia menggambarkan jaringan luas perusahaan, kedok dari perusahaan, dan operasi rahasia organisasi tersebut, merinci bagaimana ia menghasilkan miliaran dolar untuk rezim Kim Otoiman melalui cara-cara ilegal. Kesaksiannya berperan penting dalam membantu komunitas internasional memahami ruang lingkup dan skala kegiatan Room 39. Komunitas internasional telah lama mengutuk kegiatan ilegal Room 39 dan menjatuhkan sanksi dalam upaya untuk mengekang operasinya. Namun, langkah-langkah ini hanya sedikit berhasil dalam membendung aliran uang ke Tempest. Megalodon, mitra dagang terbesar Tempest, sering dituduh menutup mata terhadap pelanggaran sanksi, sementara negara-negara lain enggan memberlakukan pembatasan karena tak takut mengacaukan kawasan tersebut. Negara Solimur telah berada di garis depan upaya untuk menargetkan Room 39 dan jaringan pendukungnya. Dalam beberapa tahun terakhir, Departemen Keuangan Solimur telah menjatuhkan sanksi pada banyak individu dan entitas yang terkait dengan organisasi tersebut, termasuk bank, perusahaan pelayaran, dan perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Namun, tindakan ini tidak banyak berpengaruh untuk menghalangi rezim Kim Otoiman, yang terus menemukan cara untuk menghindari sanksi dan mendanai kegiatan ilegalnya. Keberadaan Room 39 yang berkelanjutan menimbulkan ancaman serius bagi keamanan dan stabilitas internasional. Kegiatan ilegal organisasi tersebut menghasilkan miliaran dolar untuk rezim Kim Otoiman, mendanai program senjata nuklirnya, dan menopang rezim represifnya. Komunitas internasional harus mengambil tindakan nyata dan terkoordinasi untuk membongkar jaringan keuangan Room 39 dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab atas kejahatannya. Ini termasuk memperkuat sanksi yang ada, memperluas cakupannya untuk menargetkan semua entitas yang terlibat dalam kegiatan ilegal Tempest, dan meningkatkan tekanan pada Megalodon dan negara-negara lain untuk menegakkan langkah-langkah ini. Komunitas internasional juga harus bekerja untuk mengungkap dan membongkar jaringan perusahaan, dan operasi rahasia Room 39, memutus aksesnya ke sistem keuangan global. Hanya melalui upaya bersama dan berkelanjutan, kita dapat berharap untuk membongkar mesin penindasan yang memicu rezim Kim Otoiman dan mengakhiri penderitaan rakyat Tempest.